Apa kabar teman-teman? Semoga sehat selalu ya. Kali ini kita akan belajar sebuah aplikasi yang banyak digunakan untuk membuat dokumen, yaitu aplikasi Microsoft Word. Aplikasi Microsoft Word adalah sebuah aplikasi yang digunakan untuk pengolahan kata, yang digunakan untuk membuat berbagai dokumen. Nah, yang akan saya bahas di sini adalah aplikasi Microsoft Word dari materi yang paling dasar, ya. Dari materi yang paling dasar, khususnya untuk pemula. Oke, langsung saja kita masuk ke aplikasi Microsoft Word. Cara masuk ke aplikasi Microsoft Word, saya ajarkan ada dua cara. Yang pertama melalui desktop. Ya. Kalau di desktop sudah ada shortcut dari aplikasi Microsoft Word, tinggal klik dua kali atau double klik saja. Ya. Nanti kita masuk ke Microsoft Word. Yang kedua, cara yang kedua melalui Start menu. Klik Start menu, cari Microsoft Office Group, terus diklik, nanti kita cari Microsoft Word. Nah, ini seperti ini. Terus kita pilihnya adalah blank dokumen. Nah, kita sudah berada di aplikasi Microsoft Word. Ini adalah tampilan aplikasi Microsoft Word versi 2013. Karena yang saya gunakan adalah Microsoft Office 2013. Kalau teman-teman menggunakan versi yang lain, ini sama saja, terutama untuk versi 2010 sampai dengan 2019. Tampilannya sama, hanya fiturnya saja yang beda. Semakin baru versinya, semakin lengkap fitur-fiturnya. Kalau teman-teman ada yang menggunakan Microsoft Word 2010 di bawahnya, di bawah 2010, itu tidak usah bingung karena bedanya sedikit sekali, karena di 2007 ini di pojok kiri ada namanya Office button, tetapi secara keseluruhan sama. Oke, sekarang yang selanjutnya saya akan jelaskan bagian-bagian dari Microsoft Word. Yang pertama, Quick Access Toolbar. Di pojok kiri atas, ini namanya Quick Access Toolbar. Quick Access Toolbar adalah toolbar yang berfungsi untuk mengakses perintah-perintah yang sering kita gunakan secara cepat. Nah, perintah-perintah yang sering digunakan antara lain adalah ini: menyimpan, save, undo, redo, new, ya, terus open, terus print, mencetak, dan sebagainya. Jadi intinya, Quick Access Toolbar adalah toolbar yang berfungsi untuk mengakses secara cepat perintah-perintah yang sering kita gunakan. Terus, bagian yang berikutnya, yang di tengah ini, yang ada tulisannya dokumen, Word. Ini adalah namanya title bar. Title bar berfungsi untuk memberi nama file, sekaligus menandakan bahwa kita berada di file tersebut. Ya, file yang sedang aktif, ya, di sini. Kalau tulisannya masih dokumen, berarti ini belum kita simpan dan akan berubah nanti setelah kita simpan sesuai dengan nama dokumen yang kita simpan. Terus pojok kanan atas, ini namanya manajemen Windows Management atau jendela kontrol.
Ini ada 3 sebenarnya yang paling sering digunakan. Yang tanda silang, yang tengah, yang tanda minus. Yang tanda silang ini adalah tanda close. Close berfungsi untuk menutup aplikasi Microsoft Word. Di close. Nah, kita sudah tertutup. Ya, kita masuk lagi. Nah, sedangkan yang berikutnya adalah yang tengah. Yang tengah ini namanya restore down. Restore down maksudnya untuk mengecilkan ukuran dari tampilan Microsoft Word dan sekaligus bisa juga untuk mengembalikan ke tampilan semula. Seperti ini. Nah, ini adalah untuk mengecilkan ukurannya jika kita kepingin sambil membuka aplikasi yang lain. Jadi kalau teman-teman menemui tampilan Microsoft Word seperti ini, kita tinggal klik bagian yang tengah, bagian restore down. Kita maximis, klik untuk mengembalikan. Ini maximis namanya. Terus, bagian yang minus, yang tanda berikutnya di sebelah kirinya. Ini namanya minimize. Minimize fungsinya untuk menyembunyikan aplikasi Microsoft Word, menutup tampilan di layar dan menyembunyikannya di taskbar ini di sini. Contohnya seperti ini. Klik. Nah, ini di sini nanti. Ini berfungsi jika kita juga akan membuka aplikasi yang lain atau untuk mendouble dengan sesuatu kerjaan yang lain. Kita kembalikan, klik, tinggal diklik 2 kali. Terus yang di berikutnya yang di bawahnya ini yang dari menu file sampai dengan home sampai dengan view beserta yang di bawahnya ini namanya adalah ribbon. Ribbon, semuanya disebut dengan ribbon. Ribbon adalah sekumpulan dari menu bar. Jadi di dalam ribbon ada namanya menu bar. Yang disebut dengan menu bar mana? Ya home, ya insert, ya design, page layout, dan seterusnya. Ini disebut dengan menu bar. Nah, di dalam menu bar ini ada namanya grup-grup ini. Grup. Contohnya di menu home ada grup clipboard, ada grup font, ada grup paragraf, ada grup style, ada grup editing. Begitu juga di menu bar yang lain. Ya. Nah, di dalam grup-grup ini ada icon-icon. Icon-icon sudah dikelompokkan, dikelompokkan sesuai dengan jenisnya. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk mempermudah kita sebagai pengguna biar lebih cepat menguasai aplikasi dan lebih cepat menyelesaikan pekerjaan kita. Terus di bawahnya ini ada ruler atau penggaris. Penggaris ini ada 2, yaitu horizontal dan vertikal. Vertikal yang sebelah kiri, horizontal yang sebelah kanan, yang di atas. Fungsi dari penggaris adalah untuk mengatur dokumen, untuk mengatur margin, untuk mengatur tampilan dari dokumen, termasuk untuk mengatur ukuran kertas nanti ya di materi berikutnya. Terus yang berikutnya adalah yang area kosong ini, yang teks yang kosong ini. Yang kosong ini disebut dengan worksheet atau lembar kerja. Di sini kita akan menuliskan dokumen kita, akan menuliskan berbagai pekerjaan dan kepentingan kita nanti, membuat dokumen kita. Terus yang selanjutnya yang di sebelah kanan. Ini namanya scroll bar. Fungsinya untuk menggulung. Jika kita sudah mempunyai banyak lembar dalam satu dokumen. Jadi untuk melihat ke atas dan ke bawah, nanti tinggal klik
ditahan, klik kanan ditahan terus digeser kanan di atas bawah. Atau juga bisa melalui panah yang di atas dan panah yang di bawah di sini. Diklik, ditahan, itu sama saja. Berikutnya yang di pojok kanan bawah, ini namanya page view. Ya. Page view atau view dari halaman, ya, tampilan dari halaman lembar kerja kita. Ini ada 3 page view. Yang pertama yang kita pakai sekarang di tengah ini adalah print layout, dan yang paling lazim banyak digunakan. Ya, secara default biasanya tampilan dari Microsoft Word sudah otomatis langsung ke print layout. Yang sebelah kanannya ini web layout. Kita klik tampilannya seperti ini. Ini adalah tampilan web layout. Terus yang sebelah kiri ini adalah read mode. Nah, read mode seperti ini tampilannya. Jadi nanti teman-teman jangan bingung jika tampilannya ternyata berubah. Tinggal dilihat saja di view-nya. View-nya seperti apa. Ya, dikembalikan ke tampilan print layout. Terus yang sebelah kanannya yang ada plus dan minusnya ini adalah zoom in dan zoom out. Fungsinya untuk memperbesar tampilannya, memperbesar dan mengecilkan tampilan lembar kerja kita. Misalkan seperti ini, kita tulis dulu belajar MS Word. Nah, secara default ukurannya adalah biasanya 12, kita rubah jadi 12. Kalau kita besarkan, kita zoom in, nanti tampilannya menjadi seperti ini. Tetapi bukan berarti ukuran fontnya semakin besar. Ini hanya seperti kita melihat benda yang didekatkan dan dijauhkan. Ya, kalau kita dekatkan tampilannya ini seperti ini, semakin besar. Tapi kalau kita zoom out, maka tampilannya semakin kecil. Ini juga banyak kebingungan, terutama bagi para teman-teman yang masih pemula, biasanya bingung. Bingung tampilannya punya temannya besar, kelihatan besar karena didekatkan, sedangkan tampilan yang lain kecil karena dijauhkan. Itu tidak usah bingung, tinggal dilihat dulu di sini, di menu zoom-nya. Yang penting lihat di ukurannya masih tetap 12, berarti itu tidak ada perubahan di ukuran fontnya. Ini banyak kebingungan di sini biasanya. Terus yang sebelah kiri bawah ini namanya page view. Page view ini untuk memperlihatkan kita berada di lembar berapa, di kata yang berapa, nanti otomatis di sini akan terlihat, ya. Jadi kita kalau enter nanti kita masuk ke halaman 2, ini langsung berubah. Nah, ini sudah ke halaman 2. Halaman 2. Nah, ini maka di sini sudah berubah page 2 of 2. Dari halaman 2 dari 2 halaman. Ini page 2 of 2. Of 2 ini berarti ini di lembar kedua. Tapi kalau misalkan kita enter lagi sampai ke halaman 3, nanti akan berubah. Atau klik di sini page 2 of 3. Berarti kita berada di halaman kedua dari 3 halaman, 3 lembar. Gitu. Oke. Bagaimana, sudah cukup jelas ya sampai di sini. Ini tadi adalah bagian-bagian dari aplikasi Microsoft Word. Ya. Terus untuk
menu home untuk menu bar, biar kita lebih cepat memahami aplikasi semuanya, semua aplikasi hampir sama. Kita tidak usah menghafalkan semua menu bar, tapi kita pahami masing-masing menu bar yang sering digunakan. Contoh di Microsoft Word yang paling banyak digunakan ya menu home, menu insert, design, page layout. Ya. Ini yang paling sering digunakan. Yang lain-lain lebih jarang, ya lebih jarang digunakan. Jadi menu home ini menu yang berisi perintah-perintah dasar. Insert ini untuk menyisipkan entah gambar, entah tabel dan sebagainya. Desain ini berhubungan dengan tampilan, bisa untuk mewarnai halaman dan sebagainya, memberi border. Page layout berarti untuk pengaturan. Page layout ini pengaturan lembar kerja, pengaturan worksheet kita, halaman kita. Ya. Saya kira cukupkan dulu yang materi yang pertama ini. Jangan lupa like and subscribe biar kita bisa terus belajar bersama. Oke? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.